Ya, halo Tribuners, kembali di Tribun Podcast bersama dengan saya Maureen Mempo dan saya David Kusuma. nah, di saat ini kita sudah kehadiran tamu sesuai dengan judulnya ini anak pulau siap mengabdi untuk talaut. Nah, penasaran kan ini siapa sebenarnya? Langsung saja kita sapa Bapak Irwan Hasan. Halo, Apa Maureen, kabar, ya, Pak? habis ya. Selamat sore Pak Irwan. Selamat sore. Sore. Ya, kabar baik. Iya, luar biasa. Nah, ini kita mau bahas mengenai karena ini kan kabarnya sudah menyatakan kesiapan Ya. untuk mengabdi di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk pilkada. Ya, pilkada November ya, mendatang ya. November mendatang. Mungkin boleh cerita sedikit, Pak, kenapa harus di Talaut? Gitu. Ya, terima kasih banyak ya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, teristimewa saya tersanjung datang di podcast Tribun ini ya, yang memiliki viewers yang sangat luar biasa. Oke, tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Ya. Pertama-tama ya, sebenarnya bukan anak pulau siap. Bagi saya tidak mau bilang saya siap, tapi itu panggilan bagi saya. Jadi bukan lagi siapnya, tapi lebih kepada panggilan. Saya terpanggil untuk bisa memberikan yang terbaik buat daerah saya, Ya. tempat kelahiran saya. Ya, saya lahir besar di salah satu daerah di Kabupaten Kepulauan Talaut, namanya Kampung Pulutan. Ya, kalau lebih dikenal di sana itu, kalau kampung saya itu dikenal bukan nama kampungnya, tapi nama gunungnya. Ya, Lebih dikenal dengan iya, gunung. Talaut itu punya beberapa gunung dan gunung yang paling tinggi itu ada di desa saya, namanya Gunung Piapi. Ya, oleh karena itu berdasarkan sukses story yang saya miliki hari ini, ya semua karena anugerah Tuhan. Saya bukan siap lagi, namun saya lebih kepada terpanggil ya untuk memberi diri bagi daerah kelahiran saya, ya, memberi diri bagi daerah di mana saya lahir, besar, sekolah di sana. Jadi itu bukan siap sebenarnya, itu betul-betul jujur, itu sebuah panggilan nurani saya untuk bisa berkontribusi, memberikan yang terbaik buat daerah di mana sekali lagi saya lahir, saya tinggal, saya sekolah di sana. Mungkin banyak yang belum tahu backgroundnya Pak Irwan sendiri. Bisa diceritain dulu karirnya Pak Irwan ini. Iya, katanya juga pernah Iya. anggota DPRD. Iya, ya, iya, Pak? iya, iya. Saya lahir di sana, saya sekolah di sana. Iya. SD, SMP saya sekolah di desa saya. Terus SMA saya pindah ke salah satu kecamatan yang merupakan 3 besar lah kecamatan yang memberikan kontribusi yang terbaik di Kabupaten Talaut. Setelah SMA saya berkuliah di Universitas Kelabat di Armadidi. Dan ya setelah tamat dari Universitas Kelabat, singkat cerita saya ada di salah satu bank hebat yang di Indonesia ini, di bawah Citicorp, ya, Bank Mega. Ya, Bank Mega. Awal karir saya berkarya di Bank Mega selama setahun. Berikutnya saya melamar di Bank Bukopin. Ya, yang sekarang sudah jadi Kokmin. Nah, Oh, iya. bank, ya. Dan kedua, setelah itu saya juga mengembangkan karir saya di Bank Danamon. Setelah dari Bank Danamon saya ke Nestle Group. Ya, ke distributor Nestle Group. Nah, setelah itu di 2008 saya terpanggil untuk mensosialisasikan diri sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan puji Tuhan, 2009 sampai 2014 saya menjadi anggota DPRD. Walaupun singkat perjalanan karir saya di anggota DPRD karena saya mengundurkan diri. Di 2,5 tahun saya berada di anggota DPRD. 2012 saya berhenti menjadi anggota DPRD dan merintis usaha, jatuh bangun dalam usaha, dalam bisnis kontraktor. Ya, dalam bisnis apapun juga saya jatuh bangun. 2012 jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Dan pada akhirnya tahun 2020 saya bekerja di bidang konstruksi yang sama sebagai kontraktor di daerah Papua. Ya, 2020 sampai dengan 2023 kemarin, praktis 4 tahun saya bekerja di Papua. Hampir semua daratan Papua, hampir 15 kabupaten kota saya pernah bekerja di sana sebagai kontraktor. Dan terakhir setelah saya memutuskan untuk tidak lagi bekerja di Papua, saya bekerja di salah satu perusahaan tambang yang terbesar di Indonesia, ya. Dan saya bekerja sebagai kontraktor konstruksinya mulai di bulan Februari mungkin ya, sampai dengan hari ini saya aktif bekerja di sana. Dan itu dalam bagian suksesnya pekerjaan. Di pelayanan saya tergabung dalam pelayanan gereja
Ya, saya punya pelayanan gereja dan saya dipercayakan sampai dengan hari ini mulai dari 2016 sebagai gembala di salah satu gereja. Dan sampai dengan hari ini saya masih sebagai gembala di salah satu gereja sekaligus sebagai pengusaha yang merintis karir usahanya dari bawah, dari nol. Oke. Dan tambahan, papa saya perantau. Papa saya orang Padang, ya. Mama saya orang Talaut asli, dan saya bertepatan lahir, besar, sekolah, tinggal di sana, dan saya bangga sebagai orang Talaut. Oke, itu jadi alasan Terus kenapa bagaimana di membagi Talaut. waktu ini Pak antara pelayanan gereja juga, terus kerja Ini di backgroundnya juga luar biasa, dari perbankan, tambang ya bisnis, sekarang. kontraktor, Iya. terus politik. Nah itu mungkin bisa diceritakan. Karena saya belajar manajemen lama di perguruan tinggi dan saya juga belajar profesionalisme di perbankan. Dan background saya memang sarjana ekonomi jurusan manajemen. Jadi kalau urusan membagi waktu ya sudah sedikit dibekali pada saat saya bekerja di manajemen di perbankan. Dan puji Tuhan sampai dengan hari ini, ya sampai dengan hari ini, entah kedepannya sudah masuk di politik, entah bisa membagi waktu atau tidak kan ya saya belum tahu. Tapi sampai dengan hari ini saya masih bisa membagi waktu. Amat terlebih sebetulnya bukan waktu masalah pekerjaan, amat terlebih membagi waktu untuk keluarga. Karena bagi saya keluarga adalah treasure, adalah harta. Yang paling berharga itu keluarga. Ya, kerjaan boleh kita cari, ya semuanya boleh kita cari. Namun keluarga ini kalau sudah hilang sulit. Jadi concern saya adalah bagaimana saya bisa membagi waktu untuk keluarga di luar saya punya bisnis dan pelayanan. Terus yang membuat tertarik maju di eksekutif calon di Talaut ini apa ini? Panggilan jiwa atau sebenarnya? Saya sudah pernah menjadi anggota DPRD. Ya, saya tidak pernah mau bilang mendiskreditkan bahwa anggota DPRD itu nggak bisa mengambil keputusan. No, saya juga berada di sana. Anggota DPRD itu ya merupakan palang pintu atau penggagas gagasan, ya bagian controlling dan pengawasan. Yang kalau nggak ada DPRD ya kita bisa bayangkan satu kabupaten ini menjadi seperti apa. Namun saya mencermati bahwa peran lebih banyak justru datang dari eksekutif. Ya. Karena ya dia sebagai pengambil keputusan ya sekaligus begini. Ya untuk memenangkan daerah, untuk memenangkan gagasan kita, ya untuk menjadikan gagasan itu real di lapangan. Menurut saya ya boleh bolehlah orang mungkin berpendapat yang lain. Kalau saya ya itu harus masuk eksekutif. Itu sejujurnya harus mau merubah rakyat Talaut menjadi merdeka, ya kan, berdaulat dalam penghasilan, berdaulat dalam ekonomi dan bermartabat secara budaya. Harusnya menurut saya harus menjadi seorang eksekutif. Ya. Terus sudah penjajakan dengan partai-partai apa saja ini Pak? Kemarin ada baca berita di Perindo tidak salah sempat tribun gitu. Politik itu kan seni, art. Artinya ya kalau kita sudah pengen punya rencana untuk mengabdi ke daerah, mengabdi ke tanah kelahiran besar di sana, ya saya harus mempunyai mau dibilang mempunyai semacam semangat lah ya, semacam effort. Karena saya bukan ketua partai, Pak. Saya bukan ketua partai, ya. Saya harus bisa, kata bahasa Manado, masuk kolong meja. Ya untuk mencari remah-remah, katakan begitu ya kan. Dari sisa-sisa mungkin kalau yang sana komunikasinya ya. Jadi saya mengedepankan komunikasi. Saya sudah berkomunikasi dengan semua petinggi partai. Entah saya ditolak, entah saya diterima, ya karena kecintaan saya di Talaut membuat saya bisa mengorbankan semuanya. Even itu harga diri. Saya masuk, saya ketuk pintu dengan sopan. Saya masuk, puji Tuhan, sampai dengan hari ini sekaligus ini klarifikasi saya. Bahwa saya jujur tidak sedang merebut partai yang dimana mungkin orang lain menjadi ketuanya. Ya, tapi saya ketiga contohnya misalnya, ketika saya dipanggil Golkar untuk menerima mandat, itu saya tidak sedang melukai organisasi Golkar yang ada di Talaut. Ya, ini memang betul-betul murni panggilan dari DPP ke saya ya, untuk pergi ke sana. Dan di saat ini juga saya harus memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya belum turun ke Talaut untuk berdiskusi atau mungkin menyerahkan mandat itu kepada DPD 2
memberitahu bahwa saya ini mendapat mandat dari DPP, dan itu akan saya lakukan ketika saya turun lapangan. Hal pertama yang akan saya lakukan, saya akan mengantar surat mandat ini kepada Ketua DPD 2 Golkar dan jajarannya untuk saya serahkan. Itu. Jadi sekali lagi, kalau ada mungkin suara-suara sumbang di belakang, ya saya memaklumi. Tapi saya benar-benar tidak sedang melangkahi. Dan saya di tempat ini, di podcast ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada ya tersinggung atau ada apapun juga, saya tahu bahwa itu harus saya lakukan ya, demi Talaut yang tercinta. Perihal Gerindra, ya, saya juga sudah mengunjungi Partai Gerindra. Bahkan saya merupakan pendaftar pertama di Kabupaten Kepulauan Talaut, ya. Saya mendaftar di sini sebagai calon dari Gerindra, sebagai calon bupati. Setelah itu saya ke Perindo. Saya betul-betul bangga dengan Gerindra, ya. Dan setelah itu saya ke Perindo. Di Perindo pun saya menjadi calon bupati pertama juga yang mendaftar dari Talaut, ya, dari Talaut. Dan terakhir saya juga berkesempatan, ya, untuk dengan teman-teman Nasdem juga untuk berdiskusi, ya, tentang seperti apa membangun Talaut yang lebih baik ke depannya. Jadi praktis hampir semua partai saya sudah mendaftar. Nah, untuk direkrut atau tidak itu bukan urusan saya. Saya serahkan ke Tuhan, saya serahkan juga ke teman-teman DPP, ya, untuk bisa menilai. Kita ada metode. Kalau di Golkar kita punya metode survei. Kita 3 kali melakukan survei, ya, di bulan Mei, di bulan Juni dan Juli, dan pada akhirnya akan ditetapkan di bulan Agustus. Ya, di Perindo juga punya mekanisme yang sama. Saya tidak tahu mekanisme realnya seperti apa. Di Gerindra juga punya mekanisme yang sama. Praktis kalau kita tidak melakukan komunikasi, ya kita nggak tahu. Tapi saya mencoba untuk melakukan komunikasi. Apapun juga saya akan tempuh demi Talaut tercinta. Kalau di Golkar dikasih mandat itu, apa yang harus dilakukan dari Bapak Irwan sendiri setelah mendapat mandat itu? Iya, yang pertama kan ada beberapa poin di situ. Saya harus turun ke daerah saya untuk berkonsolidasi, ya, untuk demi memenangkan Partai Golkar, ya, demi menjaga citra dan nama baik Partai Golkar. Saya akan turun beberapa minggu ke depan, saya akan turun ke Talaut. Saya akan kasih dulu sowan ke DPD 2 bahwa ini mandat saya. Nanti saya akan terus mengunjungi teman-teman, mengunjungi masyarakat, mengunjungi Daitolan, untuk memenangkan hati rakyat. Ya, kalau nggak itu, ya kita akan gagal di survei. Jadi kita harus turun, kita harus berbuat di sana. Dan bertepatan saya bukan baru turun, Pak. Sudah 3 tahun saya bersosialisasi di sana. Kami punya yayasan yang namanya Yayasan Poros Baru. Berkomunikasi di sana. Yayasan Poros Baru, iya, itu yayasan yang kami dirikan betul-betul hanya untuk menyantuni dari kegiatan-kegiatan sosial. Kami sudah buat yang namanya bedah rumah. Ada beberapa rumah yang kami bedah, rumah-rumah orang yang tidak mampu. Ada yang dibedah mungkin cuma dibedah setengah, ada yang kita bongkar sekalian, ada yang kita bangun baru. Kita sudah bangun itu 2022, 2021, 22, 23 kemarin. Selain itu kita sudah menyantuni para disabilitas yang nggak mampu, kita belikan kursi rodanya, tongkatnya. Yang lainnya juga di isu lingkungan kita sudah hadirkan 13.000 bibit di sana untuk pohon-pohon, buah-buahan, dan semuanya kita sudah edarkan. Dan saya tahu bahwa pohon yang kita tanam berbuah mekar ini kan kata tulisan Pak Jakob. Pohon yang kita tanam itu pasti berbuah mekar, ya, berkembang sehingga kita tidak tahu saya mau jadi atau tidak jadi. Yang penting saya sudah tanam dan dia pasti berkembang sehingga itu jadi berkat dan manfaat sebanyak mungkin orang, seperti kata tulisan Pak Yakob. Ya, utama ini. Iya, jadi saya senang untuk itu. 5, 6, 7 tahun ke depannya pasti mereka akan mengingat bahwa saya pun pernah berkontribusi dalam penanaman itu. Terus yang lainnya kita membagi racun tidak untuk kelapa, hama kelapa. Kita bagi ke masyarakat, kita bagi sembako ke masyarakat. Ada juga program prestisiusnya lainnya, yaitu setiap acara-acara keagamaan kita buka stand namanya kopi gratis. Nah, kita bagikan kopi kepada teman-teman yang mengikuti acara-acara keagamaan, mungkin sidang dan lainnya atau lomba dan lainnya, ya kita ada yang namanya bagi kopi gratis. Itu yang sekilas yang kita lakukan. Kedepan ini akan lebih lagi dan lebih lagi. Itu saya lakukan demi kecintaan saya terhadap daerah yang sungguh memberikan kontribusi ke saya. Bisa berkuliah saya bisa berkuliah karena ya, orang tua saya diterima di kampung itu, ya,
Papa saya itu pedagang kecil di sana. Yang kami hidup dari jual batu kerikil, pasir, material. Sir. Ya, dijual ke yang punya proyek. Dan kami bertiga, saya punya adik dua, kami bertiga praktis hidup dari situ, sekolah dari situ. Jadi bagaimana mungkin saya anak yang dibesarkan di sana, dibesarkan dari uang, dari semua dari Talaut, bagaimana mungkin saya bisa mengkhianati daerah saya? Saya berjuang penuh dengan ketulusan di sana. Saya nggak mau mencari keuntungan di sana, karena bagi saya sudah cukuplah apa yang saya dapatin di luar. Saya nggak akan padamkan tungku saya, usaha saya, karena saya menjadi bupati nantinya. Malah tungku ini akan lebih besar, karena saya nggak mau berbuat hal tercela di daerah saya demi untuk hanya sekedar menghidupi saya dari mungkin proyek dan lainnya. Ya, saya punya pekerjaan tersendiri, ya, dan saya akan tidak padamkan ini supaya saya bisa betul-betul memberi diri untuk pelayanan, membangun masyarakat laut yang merdeka, berdaulat secara ekonomi tadi, dan bermartabat secara budaya. Terima kasih. Pak Irwan kan pernah 3 tahun jadi 2,5 tahun ya, 2,5 jadi anggota DPRD di Talaut. Pasti tahu apa-apa yang kurang menurut Pak Irwan sendiri untuk pembangunan di Talaut sendiri, seperti infrastruktur kah atau jalur transportasi yang sulit, bagaimana Pak Irwan menilai? Tantangan di Talaut itu kan ada beberapa daerah dari 15 kabupaten kota di seluruh Sulawesi Utara ini. Tantangan terbesar memang ada di perbatasan ya, Talaut, Sangihe, Sitaro. Karena memang biaya logistiknya tinggi. Ya, saya tidak sedang menggurui, tidak. Atau saya tidak sedang bercerita bahwa program yang digagas sudah 20 tahun atau 15 tahun atau oleh bupati-bupati sebelumnya itu enggak. Kita semua punya keunikan. Kita semua punya kontribusi yang baik. Kita harus menghargai pemimpin. Saya sangat menghargai kepemimpinan dari bupati yang pertama sampai bupati dengan hari ini. Ya, kita nggak perlu menurut saya kayak mau menginjak-injak apa yang sudah enggak. Saya bukan datang, saya apa yang saya akan mau gagas ke depannya adalah memberikan kemerdekaan kepada Talaut. Kenapa saya bilang memberikan kemerdekaan? Pemerintah sekarang sudah berusaha, kayak contohnya ya, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu 3 tahun terakhir ini, 2021 itu 69, 2022 70, 2023 itu 71 poinnya, angkanya. Berarti kan pemerintah bekerja. Ya. Tapi kan itu tidak cukup untuk menjadi 5 besar. Itu kan cukup menjadi 10 besar. Kedepannya ketika saya diberi izin, saya akan membangun ini. Yang kedua, ya income per kapita, pendapatan per kapita masyarakat Talaut. Ya, sampai dengan hari ini saya yakin dan percaya bahwa pemerintah itu sementara berusaha menjadikan income per kapita jauh lebih baik. Siapa yang tidak mau berusaha? Apalagi pemerintah. Ya, sekarang ini saya tahu mereka mau berusaha. Dan income per kapita kalau saya mau gambarkan dengan data ya, bukan kata saya. Mohon maaf kalau saya keliru. Itu adalah dari 15 kabupaten kota income per kapita Kabupaten Kepulauan Talaut itu paling rendah. Di bawah 30 juta. Praktis kalau kita berbagi 12 berarti income per kapita Talaut itu hanya 2.300.000 sekian per bulan. Jauh dari rata-rata provinsi daerah lain. Lalu dibilang bahwa ini kan daerah yang baru mekar. No. Ya, ada yang baru mekar juga seperti Sitaro, jauh lebih baik. Sitaro itu 40 juta kalau saya tidak salah. Berarti kan mereka praktis 3 juta sekian income satu bulannya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta ini kan miris. Ya, Talaut nggak kekurangan sumber daya alam. Talaut nggak kekurangan potensi. Talaut nggak kekurangan ikan yang banyak. Talaut nggak kekurangan kelapa yang banyak. Talaut itu banyak sekali potensinya. Tapi toh kenapa income per kapitanya jadi seperti ini? Saya sekali lagi bilang bahwa bukan pemerintah sekarang tidak kerja. Pemerintah itu sudah berusaha. Saya buktinya tadi, ya kan, indeks pembangunan manusianya naik kan. Cuma menurut saya ini ada beban-beban logistik yang harus kita perbaiki. Ya kan, artinya adalah kenapa begitu? Cuma karena pembangunan infrastruktur. Nah, sekarang lagi dibangun pembangunan infrastruktur yang masif. Dulunya daerah tidak terkoneksi, sekarang sudah terkoneksi dengan bantuan bukan APBD, dengan bantuan APBN. Jalan diperbaiki. Ini makanya harus ada sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dan ini terjadi sekarang ini. Kita harus mengakui bahwa daerah itu ada kehadiran hampir 600 miliar di 3 tahun terakhir ini untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan lainnya. Ya, itu cukup
tentunya jauh dari cukup, tapi sudah signifikan. Pada akhirnya kecamatan dulu yang terisolir ke Tampan Nama ya, mau ke Beo itu dulu berjam-jam bahkan berhari-hari. Sekarang ini 3-4 jam mungkin sudah bisa kita lalui dari Beo ke Tampan Nama ya. Jadi itu. Nah, ketika beban logistik ini ya, ketika tidak ada infrastruktur dan dibandingkan ada infrastruktur, ya artinya itu akan mengangkat income per kapita. Yang lainnya adalah ya potensi-potensi kita harus mengembangkan yang namanya badan usaha milik daerah. Ya, sebab itu yang akan bisa menjamin ya ketersediaan, ya akan bisa menjamin negosiasi harga. Contohnya ikan tuna misalnya. Talaut salah satu penghasil ikan tuna yang terbesar. Ya kan, tapi harganya di sana 22.000, 22.000. Ya kan. Nah, data terakhir yang saya terima bahwa setiap tahun Sulut itu mengekspor 16.000 ya kan ton ikan tuna dengan total nilai 1,8 triliun. Kalau kita bagi ya, itu ikan tuna yang sudah jadi. Kalau kita bagi, berarti 1 kilogram ikan tuna itu ada 120.000 harganya. Dibandingkan kita ketika dapat di sana 20.000, terlalu jauh menurut saya, terlalu jauh. Ada apa di sini? Mungkin ada beban material, ada beban marketing, ada beban yang lainnya. Tapi mungkin kita bisa negosiasi. Kalau ada BUMD, BUMD menjadi pengumpul, pengayom bagi nelayan ini, ya itu kan bisa jadi lebih baik. Harganya mungkin jadi lebih baik. Ya kan, kita mungkin bisa membantu mereka tentang kalau di sana kita kirim ikan tuna mentah, mungkin kita bisa kelola di sana, ya kan, kita mungkin fasilitasi di sana, dan itu akan punya nilai tambah bagi masyarakat. Itu baru ikan loh. Ya, karena talaut punya potensi yang sangat luar biasa. Ya, itu salah satu mungkin bisa mengangkat income per kapita. Lalu yang menarik juga ya, kita terlalu berharap kepada APBD. Ya. Menurut saya ada banyak hal yang kita bisa lobby ya ke pusat. Ini menurut saya, seperti dana-dana tadi ya yang masuk dari satker yang lainnya, balai misalnya, balai Bina Marga. Sekarang ini balai sungai nggak ada proyek di sana. Sekarang ini Cipta Karya kurang proyek di sana. Mungkin kita bisa lakukan lobby kembali. Yang berikutnya adalah begini, kita punya yang namanya BUMN yang besar. Itu punya CSR kan, Corporate Social Responsibility. Banyak, Pertamina, BRI dan lainnya. Dan kita ini daerah perbatasan, daerah terpencil, yang memang kita harus rendah hati ke sana. Kita harus bawa profilingnya daerah kita. Kita minta bantu ke mereka. Oh ini, ya kan, sama seperti saya membedah rumah. Program saya nanti 5 tahun ke depannya. Ya, saya berpikir tidak sedang mengganggu APBD. Ada 1.000 rumah yang kumuh kita bisa bangun jadi baik. Oleh karena itu setiap tahun saya harus bisa membangun 200 rumah. Tanpa mempergunakan APBD. Gimana caranya? Kita melobi yang tadi, Corporate Social Responsibility tadi. BRI bisa melihat, aduh iya ya, rumah. Iya masa sih? Tidak banyak kok. Bagi mereka yang punya income, punya BRI itu kan 60 triliun dia keuntungannya, profitnya. Untuk mengasih 10 miliar, 20 miliar untuk Corporate Social Responsibility itu nggak begitu kerasa bagi mereka. Tapi itu dampaknya kerasa sama sekali di daerah Kepulauan Talaut. Itu dari sisi rumah, nelayannya seperti apa. Dan menariknya begini, kita anak-anak Talaut itu terlalu bergantung ke PNS. Selesai kuliah, kita maunya jadi PNS. Sebetulnya masih banyak hal yang di luar PNS. Ya, yang bisa membuat income per kapita kita jadi tinggi. Malah sukses story-nya, ya kalau di Jakarta, kebanyakan kan mereka nggak membidik PNS. Ya kan? Menjadi entrepreneurship, menjadi wira swasta. Karena begini, Singapura itu kaya dari wira swastanya banyak. Ya, rasio wira swasta Indonesia itu kecil sekali. Oleh karena itu saya mendorong anak-anak Talaut ya untuk punya pemikiran inovatif menjadi wira swasta. Yang berikutnya terakhir dari saya, kita harus mempergunakan NGO. Banyak NGO yang kita boleh kerjasama. Masalah lingkungan, masalah terumbu karang, ya kan, masalah yang lainnya, lingkungan. Itu kan ada NGO Jepang dan semua. Dan Mendagri di Kementerian Dalam Negeri itu buka satu room, departemen itu untuk ngurus daerah yang mau kerjasama dengan NGO ini. Bukankah itu lapangan pekerjaan? Bukankah itu uang yang datang bagi Talaut? Dan semuanya itu bisa meningkatkan daya beli. Ujungnya kan purchasing power daripada masyarakat. Ujungnya itu ketika kita datangkan yang non APBD. Ya APBD, setelah itu kita punya fiskal APBD ini
agak lebih baik tidak digunakan untuk membangun jalan, tapi membangun sumber daya manusia. Gitu. Karena yang membangun jalannya kita arahkan. Semua jalan di sana kita bikin jalan provinsi atau jalan nasional supaya tidak membebani APBD. Dan APBD ini kita punya ruang fiskal APBD ini untuk bisa membangun sumber daya manusia. Ini Pak Irwan, seperti yang Pak Irwan bilang tadi, untuk pilkada ke depan kan tentu ongkos biaya politik ini besar. Ada pernah ya tidak ingin terjadi ya, ada bupati yang sebelumnya mungkin terjerat kasus korupsi karena mungkin ya itu tadi pembiayaan ongkos politik besar, terus berpikir untuk mengembalikan itu dari uang-uang negara. Tapi kalau Pak Irwan sendiri menanggapi hal itu bagaimana Pak Irwan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang seksi dan pertanyaan yang menarik. Saya merenung bersama dengan keluarga. Saya merenung bersama istri, merenung bersama dengan saudara-saudara saya. Dan pada akhirnya saya harus bilang bahwa kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus kos politik iya, pasti ada. Dan kita harus berpikir bahwa kita tidak harus mengembalikan itu. Kalau kita betul-betul cinta suatu daerah, kita nggak perlu berpikir untuk mengembalikan kos politik. Makanya saya bilang dari awal, saya tidak akan pernah memadamkan tungku yang dimana membuat saya sukses sekarang hari ini. Ya, saya bekerja di tambang hari ini, puji Tuhan, saya diberkati begitu luar biasa. Saya ini akan padamkan, karena ini pekerjaan swasta. Nah, tapi mungkin saya akan nunjuk orang di sana supaya tidak ada interest pribadi dengan saya. Saya fokus bekerja di Talaut. Dan ya tidak ada manusia yang sempurna, Pak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak sedang menjustifikasi orang apapun. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga nanti ke depannya bisa salah. Namun saya hari ini berikrar bahwa saya harus selesai dengan diri sendiri. Saya tidak akan padamkan tungku pendapatan saya guna mencegah saya membuat hal yang tidak diinginkan di Talaut. Kalau saya cinta Talaut, berarti saya harus menghindari hal-hal itu. Nah, ada manusia yang sempurna, Pak. Ada manusia, tapi kita harus punya ikrar bahwa saya pengen menjadi berkat, dan tulisan ini menginspirasi saya. Pohon yang kita tanam berbuah mekar, berkembang sehingga jadi berkat, ya, yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Saya pengen apa yang saya tanam di sana, ya, bukan saja anak, istri, atau semua keluarga saya nikmati, no. Tapi saya pengen apa yang saya tanam di sana, legacy yang saya tanam di sana akan menjadi mekar dan bermanfaat bagi banyak orang, sebagaimana tulisan Pak Yakob. Ya, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau mau bahas mengenai ini judulnya kesiapan mengabdi, sebenarnya sudah lebih dulu. Artinya sudah menanam. Betul. Jadi mungkin menutup bincang-bincang kita di saat ini, ada pesan-pesan khusus untuk mungkin masyarakat Talaut atau anak-anak muda yang ada di Talaut, atau mungkin masyarakat secara luas. Ya. Ketika saya kemana-mana, saya nggak pernah malu bahwa saya katakan saya orang Talaut. Ya, Ipan mungkin menurut banyak orang nggak keren lah kali ya kalau bilang anak Talaut ya, gitu kan. Anak pulau. Tapi saya bangga dengan Talaut. Saya bangga, saya lahir, saya besar, saya sekolah di Talaut. Saya bangga. Dari sekian pulau, dari sekian saya hampir semua Indonesia saya sudah kelilingi. Ya, saya selalu bilang bahwa saya anak Talaut. Sampai papa saya juga bukan dikuburkan di daerahnya, di Padang, tapi dikuburkan di Talaut, di mana kami besar tinggal di sana. Kami kasarnya mengemis nasi di sana. Ya, saya hanya mau pesan begini, jangan malu jadi anak muda Talaut. Jangan malu. Ya, kalian hebat, kalian luar biasa, dan saya bisa ada sampai dengan hari ini. Saya nggak pernah mengkhianati bahwa saya ini bukan anak Talaut. Saya anak Talaut asli. Anak Talaut pun punya hak sukses seperti anak-anak yang lainnya. Anak Talaut pun punya hak yang sukses seperti teman-teman yang lainnya, dan kita nggak kalah kok. Talaut itu luar biasa. Yuk mari kita bersatu, kita kembangkan. Mari kita jauhi ego. Ya, makanya saya bilang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana kehadiran saya di tiap partai itu melukai. Tapi saya nggak pernah mau berniat sengaja untuk melukai para ketua partai. Yang saya tahu apa yang saya lakukan ini buat kecintaan. Dan tiba saatnya nantinya, saya pasti akan bisa bergaul, merangkul, dan saling mendukung demi Talaut tercinta. Jangan malu menjadi anak muda Talaut
Yuk, talaut itu luar biasa. Talaut itu sungguh membuat saya jatuh cinta, luar biasa. Iya, Seperti baik. Pak Jokowi bilang ya, di perbatasan itu bukan yang terpencil, tapi pintu masuk mungkin. Jadi harus dibuat sehebat mungkin Iya, iya. Miangas daerah pintu is masuknya. Miangas. Iya. Iya. Nggak bisa dilepas dari manapun juga. Ada kan dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Itu jati diri gitu. Jati diri saya orang itu. Luar biasa sekali. Jadi itu ya pesannya, menyemangati juga anak-anak muda, khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut juga. Dan luar biasa sekali bincang-bincang kita di saat ini, kita bisa lebih mengenal profil dari Bapak Irwan, kemudian juga bagaimana kita melihat bagaimana motivasi dorongan kecintaannya terhadap daerah Talaut. Dan kemudian di saat ini Tribuners, kita juga tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Irwan sudah berbagi dengan kita di saat ini. Tentunya mari sama-sama mendukung langkah-langkah ke depan karena kita melihat juga kesiapannya itu bukan nanti, tapi sudah dilakukan ditanam lebih dulu ya. Tadi seperti Bapak Irwan juga melihat. Dan Pak Irwan ini sudah selesai dengan dirinya. sudah bahkan datang lagi untuk membangun Talaut seperti itu. Terakhir dari saya juga mengucapkan terima kasih buat undangan ini. Ya, saya pengen selesai dengan diri saya cuma begini. Sempurna itu hanya milik Tuhan. Ya, betul. Ya, kita manusia banyak kelemahannya. Ya, cuma dorongan saya untuk mengabdi ke Talaut itu karena kecintaan saya. Karena saya dibesarkan di sana. Disekolahkan di sana dari uang dan jerih lelah masyarakat Talaut. Tiba saatnya saya membalas semuanya ya. Tentunya memohon bantuan dorongan dari setiap orang stakeholder untuk bisa menjadikan Talaut yang bersatu ke depannya, membuat Talaut yang bermartabat dalam hal budaya, berdikari dalam hal ekonomi tadi, dan merdeka dalam segala bidang. Terima kasih. Baik. Itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Irwan Hasan. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.